kan saya akan membahas tentang membuat daftar pustaka. Dan seperti biasa dalam melakukan penayangan, di sebelah kiri itu adalah panduannya, penjelasannya, dan di sebelah kanan ada contohnya. Ya, baiklah. Daftar pustaka itu penting, ya. Di sini saya jelaskan daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu rangkaian atau susunan tulisan yang ditempatkan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, ya, satu. Yang kedua, judul, ya. Yang ketiga, judul tulisan, ya. Yang ketiga, penerbitnya. Kemudian identitas penerbit dan tahun terbit, itu biasanya begitu, ya. Nanti makanya di sebelah kanan kita lihat contoh atau prakteknya, ya. Nah, kemudian daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan berupa jurnal, ya, bisa jurnal, bisa juga buletin, bisa juga majalah, bisa juga surat kabar, atau terbitan berkala, hasil penelitian yang lain, atau yang lalu, sebelumnya, ya, penelitian sebelumnya, bisa juga ensiklopedi, dan lain-lain. Jadi banyak, ya, ternyata yang bisa diambil untuk mengisi daftar pustaka itu bukan hanya tulisan atau karya tulis atau teori atau buku saja, tapi ternyata ada beberapa hal lagi selain itu, ya. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya, sekaligus menghindari plagiasi. Jadi kalau kita tulis daftar pustaka yang benar, yang bagus, ini sekaligus menghindari kita dari plagiasi, asal betul-betul sesuai, ya, seperti yang ditulis di daftar pustaka. Nah, kemudian kita lihat lagi di sebelah kiri, ya. Susunan daftar pustaka yang pertama adalah daftar pustaka disusun menurut, ya, nama pengarang, ya. Ini umumnya seperti gini, ya. Kalau nama pengarang itu selalu begitu. Kalau soal tahun bisa di setelah nama pengarang, bisa juga di belakang, itu dinamis, ya. Jadi ini sebagai salah satu saja, ya. Ini saya ambil dari pustaka yang lalu, ya, zaman yang lalu, tapi ini masih berlaku kok sampai sekarang, ya. Ini masih berlaku. Nah, selain itu juga silahkan ini sebagai informasi awal, nanti Anda bandingkan dengan citasi atau pustaka, ya, yang dikembangkan di kampusnya. Jadi sesuaikan, ya. Nah, kita ikuti yang di kampus, ya. Nah, ini sebagai pembanding aja atau sebagai dasar-dasarnya. Ya, jadi disusun berdasarkan nama pengarang, ya. Jika nama pengarang tidak ada, maka dipakai nama judul karangannya. Jadi kalau nggak ada nama pengarangnya nggak apa-apa. Tapi sering juga pakai kata anonim, ya. Anonim juga suka ada yang pakai anonim. Bila pengarang lebih dari satu, maka tulis semua nama tersebut, ya. Tapi kalau lebih dari 3, 2 cukup 1, ya, ditambah et al. Itu kalau bahasa asing, kalau dalam Indonesia dan kawan-kawan, ya. Itu DKK. Ya, kalau di asing et al, ya, yang berarti dan kawan-kawan. Apabila terdapat 2 karangan atau lebih dari seorang pengarang, nama pengarang tidak lagi dicantumkan untuk karangan keduanya, tapi cukup tanda garis sepanjang. Tapi ada juga yang nggak tulis garis panjang, tulis lagi namanya. Itu relatif, ya, tergantung kampus, ya, pada akhirnya, ya. Nanti silahkan Anda bicara dengan kampus atau pembimbing, ya. Nah, kecuali kalau misalnya bukan di lembaga pendidikan, ya, berarti misalnya di kepegawaian, ya, dinas instansi yang membuat makalah atau proposal, ya, itu silahkan, itu masing-masing, ya. Yang penting ini saya berikan yang umumnya, ya. Kemudian yang B, urutan menulis daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nama pengarang itu selalu dimulai dengan nama diri atau nama keluarga pengarang. Kecuali misalnya untuk pengarang yang memakai nama Tionghoa karena nama keluarga ada di depan, ya. Jadi nama keluarga di depan, ya. Untuk pengarang Indonesia yang mempunyai nama keluarga diberlakukan seperti misalnya penulis asing. Seperti misalnya keluarga Tobing, Siagian. Nah, itu kalau dari suku-suku kan ada nama marga, gitu, ya. Nah, itu Runtuwene, Matalata, itu, ya. Nah, itu di depan, ya, disimpannya. Nah, kemudian sebut tahun penerbitannya, sebut nama judul karangannya, huruf miring, sebut nama kota penerbitannya, ya. Nah, sebutkan nama badan penerbitannya, itu jadi 3, ya. 4. Ada penerbitannya, tahun, ya. Setelah nama itu tahun. Kemudian
berikutnya judul karangan itu huruf miring ya, judul karangan huruf miring. Nama kota penerbitannya, kemudian nama badan penerbitnya gitu ya. Nah itu susunannya begitu ya, nama, kemudian tahun penerbitan, judul karangan huruf miring ya, kemudian tempat penerbitan dan nama badan penerbitannya ya. Tapi tahun suka ada yang ditulis di belakang ya, tidak masalah. Ada juga yang itu tergantung kamus masing-masing, karena memang selalu saya katakan bahwa ini masing-masing punya kiblat ya, karena kan ada banyak asal usul nih pustaka ini ya, ada banyak asal usul. Nah, kemudian ketentuan lain, nama pengarang harus diurutkan berdasarkan abjad untuk tiap judul ya, harus diurutkan ya. Kemudian nama pustaka dapat diberi nomor urut ya. Tiap pustaka ditulis dengan 1 spasi dan jarak tiap pustaka adalah 2 spasi. Huruf pertama dari baris masing-masing pustaka ditulis tepat di sisi kiri tanpa idensi, dan baris selanjutnya digunakan tempat 4 ketukan ya. Nah itu selanjutnya ya. Untuk pengarang asing yang lebih dari 1 pengarang, untuk pengarang kedua dan ketiga nama keluarga tidak didahulukan ya. Jadi untuk nama pertama aja yang nama keluarga ya. Oke, kita lihat di sini. Ini yang coba kita lihat yang kanan ya. Nah ini kan nama aslinya Husein Umar, jadi Umar ditaruh di depan, baru Husein. Umar, Husein, tahun 97, studi kelayakan bisnis, miring, Jakarta itu kotanya, ya kota penerbitnya. Nah, penerbitannya ya PT Gramedia Pustaka Gramedia itu kan di Jakarta, jadi Jakarta PT Gramedia ya. Nah, kemudian ada juga yang nulis Umar Husein, tahunnya di belakang, ya di belakang sini ada nih, di belakang sini ada, ya di belakang setelah Gramedia Pustaka Lama. Itu tergantung ya. Boleh aja, tergantung dari kebiasaan atau ketentuan yang ada di kampus itu atau di lembaga pendidikan itu. Kemudian ini yang asing, Campbell William ya, berarti Williamnya di belakang. Ini tadinya kan namanya William Campbell ya. Nah, cuman Williamnya ditaruh di belakang ya. Kemudian yang huruf miring ini adalah nama bukunya, kemudian kota penerbitannya dan nama perusahaannya, nama penerbitnya ya. Buku 2 pengarang. 2 pengarang itu, nah kita lihat itu sama ya. Ini pakai koma depannya ya. Nah kemudian yang nama kedua sih biasa aja ya. Nah, ya yang pakai koma itu biasa penulis pertama ya. Buku 3 pengarang. Ya ini ada yang begini, ada juga yang tulis dan kawan-kawan ada ya. Buku lebih dari 3 pengarang ya, lebih dari 3 ya. Nah, buku pengarang sama ya, ini kalau pengarang sama pakai garis panjang, tapi ada juga yang ditulislah begitu aja, ada ya. Nah ini contoh, nanti kita lihat lagi contoh yang lain ya. Ini saya ulang lagi ya rekan-rekan, susunan penulisannya mulai dari nama ya, kemudian tahun ya, kemudian nama judul karangan huruf miring, kemudian nama kota tempat penerbitan ya, kemudian nama badan penerbitannya atau perusahaan penerbitannya, yaitu susulannya ya. Jadi sekali lagi nama, kemudian tahun, nama judul buku atau judul tulisan, kemudian nama kota penerbit dan perusahaan penerbitnya ya. Tapi tahun ini suka ada yang ditulis di belakang, jadi tidak di depan, ada ya, bukan, artinya gini, sudah nama penerbit, nama orang yang penulisnya terus tahun kan, yang contoh sini. Tapi ada juga yang di tempat lain itu tahunnya di belakang ya, itu sah-sah saja tergantung ketentuan, karena memang sumber penulisan ini, data pustaka ini kan ada beberapa ya, jadi banyak, ada mazhabnya, ada alirannya, ada kiblatnya ya, jadi masing-masing ada beberapa sumber dari awalnya ya. Nah kemudian saya ulang lagi ya, itu ya, kemudian kita lihat sini lagi ya, kalau namanya penulisnya 1 ya cukup itu 1, kalau penulisnya 2 ya, seperti ini 2, dan jangan lupa untuk penulis satu penulis ya, nama ini sebenarnya namanya Husein Umar, tapi di Umarnya di belakang, di depankan ya. Nah ini, nah nama marga juga nama marga dikedepankan gitu ya.
Kemudian kalau dua pengarang seperti ini, yang penulis pertama aja yang nama belakangnya dikedepankan, penulis kedua aja biasa. Sama dengan buku tiga pengarang, nama penulis pertama, nama belakangnya dikedepankan ya. Tapi kalau bukunya lebih dari tiga pengarang, pakai et al. Kalau orang asing ya, kalau Indonesia dan kawan-kawan ya. Nah gitu. Tapi di Indonesia juga ada yang tiga orang cukup nama pertama dan kawan-kawan, itu sah-sah saja ya. Kemudian buku pengarangnya sama, misalnya satu pengarang bikin sampai 4 buku, 5 buku. Nah bisa pakai underscore ya, garis di bawah ini bisa ya. Atau ada juga yang ditulis namanya ya, namanya Umar Hussein terus sampai 4. Tapi ada yang cukup tulis begini, itu beda-beda ya, terserah nanti masing-masing lembaga punya ketentuan. Kemudian buku terjemahan, ini Kwikianggi penerjemah ya. Kemudian halaman web ya. Ya kalau kita ngambil cuplikan dari YouTube atau dari Google ya, ini seperti ini. Di linknya ditulis ya, linknya ditulis. Jadi ditulisnya di belakang ya. Tahunnya juga ditulis ya di belakang ya. Kemudian surat kabar seperti ini ya. Surat kabar tahun, halamannya juga ditulis halaman berapa di surat kabar itu ya. Bahan yang tidak diterbitkan misalnya ini yang sering surat mimeograph ya. Mimeograph gitu ya. Tapi ada juga yang nggak ditulis ya, bahan modul ya yang nggak diterbitkan ya, termasuk juga ya. Itu seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ya Mendeley. Ada aplikasi namanya Mendeley. Ini banyak juga perguruan tinggi yang sudah pakai Mendeley. Ini bagus ya. Ini saya berikan ilustrasi dulu ya, atau gambaran awal. Nanti satu saat akan saya sampaikan bagaimana menulis Mendeley ya. Nah, kalau saya senjang nanti akan saya siapkan. Berbicara mengenai pustaka akan terkait dengan citasi atau citation. Ya, citation adalah bagian penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Tindakan plagiasi yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam membuat sebuah kutipan atau sitiran dapat terjadi pada mereka yang membuat karya tulis. Jadi kadang-kadang nggak disengaja ya, nggak cermat ya, nggak tertulis ya. Oleh karenanya keberadaan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation referensi manager adalah sebuah kebutuhan. Dengan perangkat lunak tersebut, setiap penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian baca. Jadi ini bisa dilacak ya. Kemudian setiap referensi yang digunakan ini bisa dilacak. Di samping itu dengan citation referensi manager, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, membuat pengelompokan berdasarkan topik, kategori, sekaligus meretrieve metadata yang terdapat di dalam dokumen. Aplikasi disebut dinamakan Mendeley. Ya itu bagaimana. Jadi dengan Mendeley itu kita mudah melihatnya, kita kumpulkan. Ada banyak hal yang bisa bermanfaat dari Mendeley. Oke, rekan-rekan, saya kira cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi.